dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bersama-sama dengan nafinya dalam 2 tahun. Wasiatkan, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Sadaqallahul Azim. 10 tahun menjadi sorotan dunia. Konflik antara Palestina dan Israel ini bukan sekadar pertikaian politik atau perkuatan wilayah. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang mendalam di mana nyawa tak berdosa menjadi korban dan harapan untuk perdamaian terus diuji. Konflik ini berakar dari sejarah yang panjang dan kompleks baik rakyat Palestina maupun Israel. Memiliki ikatan historis dan religius yang kuat dengan tanah yang sama. Namun di balik klaim sejarah tersebut ada realitas pahit yang harus kita hadapi. Realitas membutuhkan blokade dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika perkenalkan diri, namaku Haikal. Nama saya Putro. Di sini saya akan mempresentasikan Tentang perang Palestina dan Israel. Konflik Palestina. Sejarah dimulainya konflik Israel dan Palestina berawal pada akhir abad ke-19 ketika Zionis berusaha mendirikan tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina yang saat itu masih dikuasai oleh Ottoman, di mana saat itu diadakan sebuah deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris untuk mendukung gagasan tanah air Yahudi di Palestina. Hal ini menyebabkan masuknya imigran Yahudi ke wilayah tersebut setelah Perang Dunia Kedua dan Holocaust. Saat itu, dukungan secara internasional meningkatkan untuk pembentukan negara Yahudi di Palestina yang mengarah pada pembentukan Israel pada tahun 1948. Amin al-Muslim terancam Gerakan Nasional Arab Palestina menganggap Gerakan Nasional Yahudi dan imigrasi Yahudi ke Palestina merupakan satu-satunya musuh perjuangan, dan pada saat itu mereka memulai kerugian besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi pada awal tahun 1920 di Yerusalem dan tahun 1901 di Jaffa.
Kami dari Rayon 3A dan 4A akan mempersembahkan kepada hadirin sekalian kisah nostalgia perjuangan alumni SICC untuk negeri dan dunia Islam. Langsung saja kita saksikan drama kabaret dari Rayon 3A dan 4A. Buka mata Anda, buka telinga Anda, jangan buka mulut Anda, karena mulut Anda terlalu mempesona. Bergerak. Makan-makan. Ingat ke waktu jahiliyah dulu kita di cendekia tiap hari dimarahin Ustaz. Seru juga kalau diingat-ingat. Mereka adalah sekumpulan anak-anak di kelas 7 yang baru masuk dan pertama kali tinggal jauh dari orang tua. Masa di mana karakter mereka mulai dibentuk. Hanya saja ada di antara mereka yang salah arah, tidak betah di pesantren hingga akhirnya melakukan pelanggaran demi sangat kecewa apa yang kalian lakukan sekarang ini. Setiap hari padahal sudah diingatkan, tetapi masih saja membangkang dan diulangi kembali. Tidak menuruti dari arahan Bapak. Sebenarnya mau kalian apa sih? Saya maunya hujan, Pak. Dengarkan saja Alex, kalau Bapak lagi nasihati, itu dengarkan baik-baik, bukan malah dijawab. Tidak setiap pertanyaan harus dijawab, tapi ada pertanyaan yang harus direnungkan. Paham tidak? Akhirnya mereka pun bertaubat dan mengurangi kesalahan mereka dan kesan baik bagi guru-guru dan juga adik-adik kelasnya. Kembali ke kafe. Dan yang kaya kita duduk. Sadari kesalahan kita sebelum kita dicap jadi asrama yang paling buruk. Iya, coba lihat senior-senior yang lain dan teman-teman kita yang lain. Semuanya pada solid dan baik-baik. Gak malu kita sama mereka. Ya benar, mending kita tobat aja sekarang mah. Mereka pun pergi kecuali Alex, Faisal, dan Udin. Ya, Ngapain dengerin perkataan mereka? Kita udah terlanjur dicap buruk, mending bikin pelanggaran lagi.
Benar tuh, melanggar adalah jalan ninjaku. Hasil dari perkumpulan itu, semua anak asrama berubah, kecuali 3 orang yang masih ngeyel dan tidak mau berubah, yaitu Alex, Tudin, dan Faizal. Setelah makan Indomie di kebun belakang, Gak usah suci ente, mending lu kabur dengan kita aja. Benar, gak usah so taat lu Rudi. Peraturan itu ada buat dilanggar. Saya ingin mengingatkan sebagai teman dan atas nama asrama kita. Yang kalian lakukan ini termasuk pelanggaran berat. Udahlah, sana pergi. Malah ngelayanin orang sesuci kayak lu. Aku gak akan pergi sebelum kalian putar alas balik ke asrama. Ini gak? Atau gua aja lu? Ada apa ini? Udah. Ya udah, kita kan bisa damai. Kalian itu maunya apa sih? Cobalah untuk ikuti peraturan di sini, ikuti arahan ustadz. Kan itu buat kesuksesan kita. Bener tuh, coba Kal, Lex, kita kan pengen sukses bareng dengan kalian juga. Ayo bro, kita kan di sini bareng-bareng memperjuangkan masa depan yang cerah dan menjaga angkatan kita tetap baik. Iya, bro, sepertinya aku emang harus segera bertobat. Aku menyesalinya. Iya, Rod, maafkan kami ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan macam-macam padanya. Tinggalkan sholat, bila dirimu cinta sholawat, bila dirimu rindu Muhammad, tinggal pemuda yang hebat. Ya Allah, pemuda yang sejati, yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berantakan. Apalagi tukang hati maksiat, lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk keasikan penampilan banyak kali. Jadilah pemuda taat, agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Alamat anak soleh itu bapak, badane mukmin anuti syariat, kang lisane halus ngandikane, kapindo mulia wong tuane. Alamat anak soleh iku badane mukmin anuti syariat, kami lisane halus ngandikane, kapindo mulia
Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.